yang bisa maju ke depan dapat hadiah. Saya agama gitu. Bapak dari Kristen atau Katolik? Saya. Iya. Kristen. Kristen. Pak siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus. Warga sini. Iya, Ketua RW. Ketua RW. Iya. Tepuk tangan buat Pak Agus. Nah, Pak Agus minta tolong bacakan Markus pasalnya 12 ayatnya 33. Kapan-kapan insya Allah kita akan kesini lagi. Tahun depan kalau kesini lagi ditolak atau diterima? Alhamdulillah. Pak Joko ini orang baik, orang taat. Kenal sama beliau? Kenal. Ya, saking baiknya beliau mau nganterkan kita keliling kemana-mana. Padahal beliau Kristen. Kristen atau Islam beliau? Kristen. Sumber Agung itu red mulai pinggir lor sampai pinggir kidul, masjid besar sama sekali itu nggak ada kambing satu ekor pun. Bahkan kemarin putranya almarhum Saloni tak suruh ke sini, tak tanyakan, wis nyate ya, cuma nyate tahu ya. Jadi tak suruh ambil ke sini, kemarin itu tak kasih 10 paket dan itu tentu ndak bisa merata, itu ndak ada sama sekali. Padahal masjid besar sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pagi hari ini kita sebentar untuk melakukan koordinasi terkait teknis penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban pada hari kedua ini, yang mana kemarin kita telah melaksanakan pemotongan dan pendistribusian 45 ekor kambing, dan hari ini kita akan melaksanakan amanah yang datangnya dari teman-teman dari Mu'alaf Center Nasional Ayah Sophia berupa 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing, ditambah mandiri 3 ekor kambing. Jadi totalnya 7 ekor kambing dan 4 ekor sapi yang akan kita eksekusi pada kesempatan siang hari ini. Semua jumlah itu harus selesai pada hari ini. Ya, harus selesai pada hari ini. Kalau kita bercermin dari pengalaman tahun kemarin, insya Allah selesai. Teknisnya adalah kalau kadang di beberapa tempat itu 2 saja satu hari tidak selesai. Bisa jadi seperti itu. Tapi pengalaman kita kemarin 3 ekor sapi dan beberapa hampir 10 ekor kambing bisa selesai. Tidak sampai jam 2-an selesai. Hari ini kita begitu juga. Kita akan selesaikan kesemuanya pada kesempatan siang hari ini. Jadi diawali dengan pemotongan hewan kurban berupa sapi. Nanti proses awalnya adalah pendokumentasian dulu. Setelah itu dipotong satu, digeser, langsung diboleng kulitnya, langsung motong lagi, geser, dikuliti, seperti itu. Jadi beruntun, tidak nunggu satu selesai baru motong, tidak. Langsung motong terusan. Jadi digeser, nanti carikan tempat yang mana untuk menggeser sapinya. Setelah sapi 4 sudah selesai, lanjut ke kambing. Itu teknisnya. Lain-lain selain proses pemotongan adalah pencacahan dan pengepakan. Nanti seperti konsep kemarin,
Jadi yang memang spesialisasinya di pencacahan ngambil peran di pencacah, yang bagian ngepak, yang bagian nguliti. Jadi kalau sudah spesialis, sudah punya kemampuan, insya Allah cepat. Jadi di sini kalau terutama untuk pengulitan, jangan belajar di sini. Kalau ndak pernah nguliti, nyoba kesuwen engko anu kancane lek ancene wis biasa nguliti, ambil peran untuk nguliti, cepet. Butuhnya kan kita cepet karena kita 4 ekor sapi harus selesai hari ini. Nah, belum lagi nanti pendistribusiannya kan gitu. Jadi kita mohon teman-teman kita kerja taktis, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk kita ambil peran di momen kurban ini sebagai bentuk pengorbanan kita, sebagai bentuk kurban kita. Mudah-mudahan nilai pahala kita disamakan dengan para muqorib atau orang-orang yang berkurban. Nah, jadi itu kita harapannya dan kita meniatkan seperti itu. Nah, hal-hal yang lain terkait dengan seperti yang kemarin, semua kita proses mulai dari kulitnya, semuanya tidak ada yang istilahnya dilempar keluar atau dijual dan lain sebagainya. Semua kita proses bareng-bareng di sini, gitu ya, sampai selesai. Jadi nggak ada istilah kulitnya dijual atau tidak ada, gitu ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya kita sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Mualaf Center Ayah Sophia. Ini adalah amanah tahun ke-5 atau tahun ke-4. Jadi rutin tiap tahun teman-teman dari Mualaf Center Ayah Sophia mengamanahkan, mempercayakan supplier dan pemotongan hewan kurban di wilayah Malang Selatan ini kepada kita di sini. Yang mana fokus distribusinya adalah di Setiarjo. Jadi insya Allah ada sekitar nanti 350 sampai 400 paket yang memang pendistribusiannya ke Setiarjo. Jadi gitu. Hal yang lainnya karena memang konsep dari pelaksanaan kita, prinsip atau pelaksanaan kita adalah kita berusaha untuk meratakan penerima daging kurban. Artinya kalau tetangga kita sudah dapat dari pihak lain, maka itu tidak prioritas kita kasih. Tapi kita bisa cari tetangga, bahkan tetangga desa pun kalau di situ nggak dapat sama sekali, itu yang kita kasih. Karena kurban di sini bukan untuk lingkungan Senggelutek ya, bukan untuk lingkungan, tapi memang konsepnya kita untuk meratakan. Bahkan nanti akan ada yang ngambil dari Donomulyo, dari Pagak, dari Bantur, Gedangan, itu akan ada yang ngambil di sini. Kemarin sudah ada beberapa yang ngambil dan dilanjutkan pengambilan hari ini. Jadi biar merata. Jadi ini mungkin pemahaman bagi teman-teman yang baru bergabung di panitia sini. Mungkin ada yang selondingan di luar beli sapi papat kok nang kene gak nyampe. Ya. Cuma lain di kono wis mari oleh mungkin teko masjid kulon, masjid lor, kita memang nggak prioritaskan. Karena masih banyak tetangga kita, bahkan di Sumber Agung ini ya, Sumber Agung itu red mulai pinggir lor sampai pinggir kidul, masjid besar sama sekali itu nggak ada kambing 1 ekor pun. Masjid besar di Binterdul itu nggak ada sama sekali. Bahkan kemarin putranya almarhum Binter Saloni tak suruh ke sini, tak tanyakan, wis nyate ya, cuma nyate tahu ya. Jadi tak suruh ambil ke sini, kemarin itu tak kasih 10 paket, dan itu tentu ndak bisa merata, itu ndak ada sama sekali. Padahal masjid besar sampai ke masjid Darungan, masjid Daruji itu nggak ada sama sekali yang bisa merasakan daging kurban kalau ada dulure di kono diteri seperti itu. Begitupun kita seperti yang kemarin kita sampaikan, le ono dulure di njaba desa benar-benar tidak merasakan daging kurban dari pihak manapun, diteri, tidak apa-apa, segera minta datanya, serahkan ke saya, nanti kita atur. Makanya termasuk meskipun kambing dan sapinya banyak, kita porsinya memang lebih kecil daripada yang lain. Agar apa? Agar kita bisa merata. Mungkin lebih titik teko masjid,
ya, teko masjid lor. Kalau lor mungkin kan ukuran daging itu kan 0,5 kilo, mungkin kita lebih sedikit. Coba cek dadi akeh ya. Cek dadi akeh karena benar-benar masih banyak yang nggak merasakan sama sekali daging kurban di momen Idul Adha iki. Saudara-saudara kita di lain. Kalau di Wonorejo saya yakin semuanya sudah merasakan. Mungkin beberapa celah titik antar batas itu si gorong Jadi kemarin itu kayak mulai Idul Adha sampai Ali sebelum Kadri itu kosong. Sampai Ngulon sampai Pak Tesaiman itu kosong. Sampai Soleh itu belum tersentuh sama sekali, kurang merasakan. Jadi kemarin wis dikasih, cuma saya kurang ya. Ambegi sapa sing ngeterno iku? Iku saya kurang. Jadi kaya Idul Adha, kaya Ali iku saya kurang merasakan. Si bagian selatan kita kemarin sudah cover dan nanti tempat-tempat terutama di Wonorejo itu harus semuanya 100% harus merasakan daging kurban, nggak harus dari sini. Mungkin di lingkungan musolai wis menyembelih ya ndak apa-apa, ndak kita prioritas. Cuma lek gorong oleh kita harus ngasih itu informasi dan teknis kita. Mungkin demikian dan penyembelihan atau komando pada hari ini untuk proses penyembelihan seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita percayakan kepada Pak Yid. Jangan sampai ada yang nganggur usahakan, karena kita biar taktis, biar cepat. Ada yang bagian cacah aman, bagian packing aman, ada yang ngopeni jeruan langsung berangkat ke ini. Ini nanti usahakan yang bagian jeruan lebih banyak. Cegak ke susu, ojo ke susu. Jadi biar kualitasnya bagus. Ya. Mungkin itu untuk koordinasi kita sementara ini, dan selanjutnya kita berdoa mudah-mudahan pelaksanaan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban bisa berjalan dengan lancar dan aman. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban, yang mana amanah ini berasal dari Mualaf Center Nasional Hagia Sophia dengan para mukorib. Yang pertama Kuncoro G. Wasiso Depok, Mantarina Herlianti, Sabila Gizani, Fayas El Daca, Fares El Daca, Ewis Nono. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mukorib. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah hewan kurban ini akan kita distribusikan di wilayah kristenisasi Sitiarjo, Malang Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban atas amanah dari Mualaf Center Nasional Hagia Sophia dengan nama mukorib almarhum Nipon Abdurrahim Sumbu bin Sumpu Daeng Maiga Surabaya, almarhum Hajah Eli Susana Murdiati binti Raden Sujono Wirjo Supatmo, Freddy Ana Mega Nita binti Abdurrahim Sumpu, Indah Sulistiawati Sumpu binti Abdurrahim Sumpu, Farah Irawati binti Abdurrahim Sumpu, Coco Xavier Masiki Gina Sidariska Iswanto. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mukorib. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Distribusi hewan kurban ini akan kita salurkan di wilayah kristenisasi Sitiarjo, Malang Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengemban amanah pemotongan dan pendistribusian hewan kurban melalui Lembaga Mualaf Center Nasional Hagia Sophia, yang mana mukorib
pada kesempatan Idul Adha ini yang pertama adalah keluarga Marlan dari Kalimantan Selatan, Astin Sulistianingsih Yogyakarta, Atim Muarif bin Abdul Rosid Bekasi, Wahyudi Nugroho Tangerang, Cucu Salahuddin Kerawang, Agus Sektiaji keluarga Kalimantan Selatan, Suroso Sukoharjo. Itulah para mukorib yang mengamanahkan pendistribusian hewan kurban yang akan disalurkan di wilayah Malang Selatan, khususnya di kawasan kristenisasi Sitiarjo. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban, yang mana program ini terlaksana atas bantuan dari Mualaf Center Nasional Ayah Sophia dengan mukorib yang pertama Faisal M. Yusuf Nasution Subandi Bekasi, almarhum Sadiman Al-Kundarto Semarang, almarhum Imam Yugo Santoso Semarang, Stefani Harum Sari Semarang, Bahtiar Said sekeluarga Depok, Yusuf Saadi bin Safaad Aceh. Gerakan kurban ini akan kita distribusikan di wilayah Malang Selatan, khususnya di wilayah kristenisasi Sitiarjo. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mukorib. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban atas nama Mukorib Sondang Kristin Jakarta Timur, yang mana melalui program dari Mualaf Center Nasional Ayah Sophia dengan distribusi di wilayah kristenisasi Sitiarjo, Malang Selatan. Kami sampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada para mukorib. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan melaksanakan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban atas nama Muhammad Toha Haifal Hasibuan sekeluarga asal Papua melalui Mualaf Center Nasional Ayah Sophia, yang mana akan kita salurkan di wilayah kristenisasi Sitiarjo, Malang Selatan, Indonesia. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mukorib. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban atas nama keluarga Suhartono Bogor melalui Mualaf Center Nasional Ayah Sophia, yang akan kita salurkan di wilayah kristenisasi Sitiarjo, Malang Selatan, Indonesia. Kami sampaikan banyak terima kasih atas amal jariahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban atas nama keluarga Dharma Mahdi Ramadan bin Kemal Mahdi Jepang melalui Mualaf Center Nasional Ayah Sophia, yang akan kita salurkan di wilayah kristenisasi Sitiarjo, Malang Selatan, Indonesia. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mukorib. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang menjelang sore, setengah 3 sore pada hari ini kita akan pendistribusian berangkat dalam rangka ini. Daging hewan kurban ini kita akan distribusikan menuju ke daerah mana Pak Yasin? Sitiarjo. Sitiarjo, terus Daerah kristenisasi Sitiarjo. terus Sitiarjo, Gunung Sudo. Gunung Sudo. Iya. Di sana kaum muslimin itu minoritas. Jadi insya Allah kita bagikan kepada kaum muslimin dulu. Nanti sisanya bisa untuk persaudaraan kepada saudara-saudara kami dari Kristen dan Katolik. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk persaudaraan. Kita sama-sama saling menghormati dan bertoleransi dan bersaudara. Demikian kita akan berangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami melakukan pendistribusian daging kurban di wilayah Sitiarjo, Malang Selatan. Berikut ini Mbak Anggi mewakili warga di Palung Lor untuk menerima pembagian daging kurban dari kami. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ya sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini tidak lain adalah kita akan bersama-sama menerima daging kurban yang dalam hal ini akan dilakukan oleh tim Ayah Sofia. Ya, jadi tim Mu'alaf ala Sofia. Untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan dari tim Mu'alaf Ayah Sofia yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Ipung. Waktu saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam hormat untuk seluruh Bapak Ibu dan senior-senior kami di sini. Tak lupa kita senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berkenalan. Bapak Ibu, yang punya tangannya diangkat. Nah, tangannya diangkat begini. Nah, tangannya diangkat. Kemudian tangannya sendiri bukan tangannya orang lain ya. Digosok-gosok begini. Digosok-gosok begini, gosok-gosok begini, kemudian ditepukkan. Nah, kemudian gosok lagi, gosok lagi. Gosok lagi lebih cepat. Lebih cepat tepukkan.
Ya, kemudian ditaruh di pipi. Anget kan ya? Nah, dengan seperti ini Anda akan terhindar dari penyakit jantung koroner, penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit pinjol dan lain sebagainya. Oke, baik. Pinjaman online ya. Baik. Digosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Tepuk lagi. Gosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Tepuk lagi. Gosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Ya, sekarang tempelkan di dahi. Dahinya mana Bapak Ibu? Ini namanya dagu. Kalau dahi itu ini. Kalau ini namanya dagu. Saya bilangnya dahi. Berarti Bapak Ibu, ibu-ibu terutama belum fokus. Belum fokus ya. Baik, Bapak Ibu, ketika saya bilang kata cek, maka tepuknya satu kali cek. Cek. Ketika saya bilang boom, tepuknya satu kali boom, tapi pahanya sendiri di paha ya, bukan pahanya temannya, pahanya sendiri. Baik, cek, cek, boom, 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 cek, cek, boom, cek, boom, boom, cek. Baik, mau fokus lagi Bapak Ibu ya. Ketika saya bilang kata cek, cek, maka cek, cek, boom, 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 cek, boom, cek, boom, begitu ya. Setuju, sepakat Bapak Ibu? Baik, cek, cek, boom, boom, cek, cek, boom, 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 cek, boom, boom, cek, boom, boom, cek. Baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Ipung Atria. Saya dipanggil Mas Ipung boleh, Pak Ipung boleh, terserah. Yang penting kita sudah berkenalan, tidak kenal maka tidak sayang. Baik, Bapak Ibu, kami dari Mu'alaf Center Hagia Sophia ingin hadir di sini. Alhamdulillah dibantu sama Pak Joko supaya kita bisa saling bersaudara. Jadi di sini kami datang untuk bagi-bagi daging hewan kurban, karena kami daging kurbannya itu ke Muslim sudah. Setelah Muslim sudah terpenuhi, maka kita berbagi kepada saudara kami yang lain dari Kristen dan Katolik. Ya, jadi kami hadir bukan untuk tujuan tendensi apapun, tapi kami hadir untuk bersaudara, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Yesus Kristus, ya, bahwa persaudaraan itu lebih bagus daripada daging kurban ini. Itu ada di Bible, Bapak Ibu. Jadi persaudaraan itu mengasihi sesama, ya, itu lebih baik daripada daging kurban yang kami bawa ini. Sudah ada yang tahu ayat itu belum? Izin kami menyampaikan bagi-bagi ilmu. Ada yang bisa maju ke depan untuk baca ini? Ada? Yang bisa maju ke depan dapat hadiah. Saya aja makin. Bapak dari Kristen atau Katolik? Saya. Iya. Kristen. Kristen. Boleh mikrofon. Nggak apa-apa tau saya begini. Ya. Baik, Bapak minta tolong agak ke sini, agak ke sini, agak ke sini. Nah, Pak siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus. Warga sini. Iya, Ketua RW. Ketua RW. Iya. Woi. Tepuk tangan buat Pak Agus. Ya. Pak Agus minta tolong bacakan Markus pasalnya 12 ayatnya 33. Markus pasal 12 ayat 33. Markus pasal yang ke-23. Oh, 12, maaf. Markus pasal yang ke-12 ayat 33. Bunyinya
memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Amin. Ya, jadi mengasihi Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati dan mengasihi sesama ya, dengan hati dan jiwa dan akal budi dan dengan segenap jiwa raga, itu adalah lebih baik dan lebih utama daripada semua bentuk kurban, baik itu kurban bakaran dan kurban yang lainnya. Baik, itu sebenarnya Pak Agus, kalau dibaca lengkap, kalau dibaca lengkap, mulai dari 12 ayatnya 29, 12 ayatnya 29, Markus 12 itu, atau dibaca satu perikop enggak apa-apa. 12 ayatnya 28. 12 ayat 28. 8. Ya, perikopnya dibaca, Pak. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu. Jawab dia, Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan buat Pak Agus. Ya, baik. Yesus ditanya, wahai Yesus, hukum terutama itu hukum paling tinggi, undang-undang paling tinggi. Undang-undang apa paling tinggi, wahai Yesus? Yesus menjawab, Yesus alaihi salam itu menjawab begini, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad atau satu. Terus hukum yang kedua adalah ini, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, dan itu dua hukum ini adalah hukum yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi, dan ternyata hukum bersaudara, hukum dua tadi itu lebih baik daripada daging kurban, daripada kurban dalam bentuk apapun, baik itu kurban bakaran dan kurban apapun, termasuk ini kurban yang kami bawa pada sore hari ini, itu bagian dari salam kami untuk bersaudara kepada sesama. Baik, demikian. Ini ada hadiah buat Pak Agus. Nah, Agus. Lah tenan lah. Tepuk tangan buat Pak Agus. Ada yang Kristen mau maju ke depan, Kristen mau maju ke depan sebelum Muslim. Silakan, untuk saya bagi-bagi hadiah ini. Nah, Pak Gayatri. nah, ini Bu RT ini. Iya. Wah, tepuk tangan buat Bu RT. Bu RT sini. Ya, Namanya siapa Bu RT? Gayatri. Bu Gayatri. Ya, Bu Gayatri dari Kristen atau Katolik? Kristen. Dari Kristen. Bu RT, apakah ada ayat Bible yang bisa dibagikan kepada warga? Satu saja, nggak apa-apa. Yang dihafal. Yang dihafal. Kalau misalnya nggak ada, nanti saya minta tolong Bu RT baca Bible, terserah. Oke. Ya, ada nggak yang dihafal? Yang dihafal. Iya. Itu ngeblank. Nggak apa-apa.
buka saja. Ya, buka saja. Terserah Bu RT mau buka Bible apapun. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wah, terima kasih kepada Bu RT. Tepuk tangan buat Bu RT. Ya, ini hadiah untuk Bu RT. Makan mie. Nggak apa-apa, sederhana hadiahnya, nggak apa-apa. Yang penting kita bersaudara. Silakan Bu RT. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yang Muslim satu lagi sebelum kita akhiri. Yang Muslim silakan maju ke depan. Ayo. Permisi, nggak apa-apa. Ya. Bacakan ayat apapun yang dihafal, terserah. Kalau nggak punya hafalan, nanti saya tunjukkan ayat yang bisa dibaca. Silakan. Ayat atau Al-Quran, terserah. apapun. Kenapa? Diarahkan saja yang mana. Oh, surat pendek. Oh, surat Boleh? pendek. Ya. Ya, Al-Ikhlas saja ya. Oh, boleh. Bismillah. Masa Al-Ikhlas? Ya, apa Yang makanya? panjang dikit lah. Apa? Ayat kursi. Oh, Ayat kursi, boleh? enggak terlalu panjang. Nggak apa-apa. Ayo, pendek itu. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard wal ard Wala ya'udu. wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tepuk tangan. Mbak siapa namanya? Mbak Al. Mbak Al. Oh, dapat hadiah Mbak Al. Nah, ini. Terima kasih. Terima kasih. Itu mikrofonnya. Saya ambil. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Kapan-kapan insya Allah kita akan kesini lagi. Tahun depan kalau kesini lagi ditolak atau diterima? Alhamdulillah. Sekali lagi, tahun depan kalau kami kesini ditolak atau diterima? Baik, terima kasih. Kami akhiri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Ketua RW di wilayah RW 12 banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu untuk kesini untuk membagikan daging kepada warga saya. Saya benar-benar berterima kasih. Gusti berkahi. Amin. Terima kasih Ya, banyak ya. sama-sama. Ya. Ngasih ke Ya. warga RW 12. Ya, terima kasih sama-sama Bu Kasun. Bu Kasun ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Ini Pak RW. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, pada kesempatan sore hari ini kita semuanya dipertemukan berkumpul di tempat ini dengan satu acara, yaitu silaturahim antara Mualaf Ayah Sofia bersama dengan Ustadz Ipung dan Ustadz Yasin. Saat ini kita dipertemukan untuk selain berbagi daging korban, juga ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Ipung berkenaan dengan pembagian daging korban dan acara-acara apa, mengapa Ustadz Ipung datang ke sini. Untuk itu, mari kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ustadz Ipung. Untuk waktu, kesempatan, saya serahkan kepada Ustadz Ipung. Baik, Bapak Ibu, pada sore hari ini kami akan membagikan daging kurban. Cuman kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu kami izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ipung Atria, panggilnya Mas Ipung atau Pak Ipung boleh, terserah. Sebelumnya kami izin mengenalkan beberapa tips untuk bisa hidup sukses. Ya, yang pertama ada 5H.
ada 5H, Bapak Ibu. 5H. H yang pertama adalah hindari pinjol. Sekali lagi, H yang pertama apa? Hindari pinjol. Ini Bapak Ibu. Pinjol itu adalah penyakit. Sekali lagi, pinjol adalah apa? Penyakit. Jadi kalau ada yang nawar-nawari pinjol, tolak. Ya, tolak cintanya. Begitu. Karena apa? Pinjol itu penyakit yang berbahaya. Hutangnya 8 juta, bengkaknya nyaurnya harus 100 juta. Ini kejadian. Sudah kejadian di mana-mana. Hutangnya cuma 8 juta, nyaurnya berapa? 100 juta. Penyakit tidak? Penyakit tidak? Penyakit. Jadi Bapak Ibu, tipsnya begini. Manusia itu oleh Tuhan sudah dibekali, sudah tertulis ya di atas sana, takdirnya itu setiap hari bisa makan, Bapak Ibu. Setiap hari bisa makan. Jadi kalau ada orang kelaparan, pasti bisa makan lah. Jadi kalau ada orang kelaparan, pasti bisa makan. Nggak usah lah pinjem-pinjem itu, hutang-hutang itu, online-online, nggak usah. Jadi kalau nggak bisa makan, cukup sampaikan kepada sahabatnya, aku nggak ada uang buat makan besok. Atau begini, cukuplah modal Lipri. Manusia tuh begini enak, nggak bisa makan, modalnya cukup modal apa? Sempritan itu, prit, maju, mundur, maju, sudah dapat uang, sudahlah kita bisa makan, nggak perlu pinjol. Yang kedua, rumus hidup sukses apa Bapak Ibu? Rumusnya adalah haram judi slot. Haram apa? Judi slot. Percuma dapat mantu ganteng, tapi kalau suka slot. Jadi percuma dapat mantu ganteng, tapi kalau suka slot. Carilah yang muslim, carilah mantu yang rajin sholat, bukan rajin slot. Slot dan sholat itu beda, Bapak Ibu. Yang ketiga, rumus yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Hindari pinjol. Yang kedua, haram judi slot. Yang ketiga, hormati orang tua. Hormati orang tua, karena ini rumus hidup sukses. Doa orang tua adalah doa yang makbul, dikabulkan oleh Tuhan. Yang keempat, rumus hidup sukses adalah hampiri Tuhan, dekati Tuhan. Kita harus senantiasa hampiri Tuhan, dekati Tuhan. Baik, rumus yang kelima, yang terakhir adalah hendaklah kita mempelajari agama. Apa? Hendaklah kita mempelajari agama. Belajarlah agama secara tekun sampai kita tahu bahwa ketika ada kopi panas, ketika kita bacakan kitab Lukas, maka kita akan sakti dan kopi akan mendadak jadi dingin. Sekali lagi, belajarlah agama secara mendalam sampai kita tahu bahwa ketika kita baca kitab Lukas ada kopi panas, ketika kita bacakan maka kopi panas itu akan mendadak menjadi dingin. Kok bisa? Kitab Lukas mulai dari awal sampai akhir dibaca, ya dingin toh. Kopi panas jadi dingin. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Ini silahkan nanti dibagikan daging korbannya sesuai dengan arahan koordinator. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi tahun depan. Kira-kira kalau kami datang ke sini diterima atau ditolak? Terima. Sekali lagi, kalau kami kira-kira tahun depan datang ke sini diterima atau ditolak? Diterima. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dapat hadiah. Iya. Pacan. Ya. Terima kasih ya Ibu, Umi Dres ya. Kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih karena sudah 2 tahun ini menerima daging kurban dari panjenengan.
Demikian ucapan terima kasih yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bubu, Pak Gogor, Pak Hari, Pak Moko, Pak Gianto, Pak Narji, Mas Teguh, Mbak Marmi, lah nggih. Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita sangat berbahagia Bapak Ibu sekalian. Kita dipertemukan dengan tim Mu'alaf Hagia Sophia yang saat ini bersama-sama dengan kita. Nah, pada saat ini kita bertemu dengan Ustadz Ipung dan Ustadz Yasin yang saat ini akan membagikan daging korban. Nah, untuk itu sebelum kita membagikan daging korban secara simbolis, ini nanti akan diserahkan langsung oleh Ustadz Ipung. Waktu saya serahkan kepada beliaunya. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko ini orang baik, orang taat. Kenal sama beliau? Kenal. Iya. Saking baiknya beliau mau nganterkan kita keliling kemana-mana. Padahal beliau Kristen. Nah, Kristen atau Islam beliau? Kristen. Kristen. Beliau tuh Kristen yang taat, yang baik. Saking baiknya itu mau mengantarkan kita kemana-mana, dan beliau bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Nah, kami datang diantar beliau untuk mengantarkan berbagi daging kurban ini kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka bersaudara, mencari saudara yang hilang dan mencari saudara untuk merekatkan tali persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap bersaudara. Ya, mau cari apa lagi? Nggak ada yang dicari, kan begitu. Kita hanya mencari persaudaraan, begitu. Kira-kira kalau kami datang ke sini lagi tahun depan, diterima atau ditolak? Diterima. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dan kesempatan sehingga kami semuanya bersama Pak Joko nanti bisa hadir lagi tahun depan untuk berbagi lagi hewan kurban. Terima kasih. Kita akan simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili warga RT 08 sama RT 06 dan segenap warga 59. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan dalam pembagian korban ini, bagian korban ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mudah-mudahan ditambah rezekinya dan berkah untuk warga kami. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lihat beliau salam berarti Muslim ya? Oh ya Muslim. Salamnya fase Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Lanjut. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, kegiatan rutinitas tahunan Gerakan Kurban Tidak Biasa dapat tersalurkan dengan lancar serta dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jazakumullahu khairan katsiran.
kepada sahibul kurban yang sudah mengamanahkan kepada Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia. Semoga Allah memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, serta keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian.